Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Waalaikumsalam Rabiah. warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah peserta terakhir pada hari pertama untuk uji komprehensif untuk kelompok satu, kelompok hari pertama, dan akan ada 3 sesi. Yang pertama adalah sesi praktikum. Ibu akan membawakan modul PJBL selama 25 menit ke depan, dan kemudian dilanjutkan dengan uji pengetahuan 25 menit, dan kemudian ditambah dengan 10 menit uji baca tulis Quran. Ibu sudah siap? Iya Pak, sudah. Baik, silakan Bu, dimulai. Ini Ibu simulasi ya, disimulasikan seolah-olah ada peserta didik di kelas. Jadi Ibu tetap menggunakan media kalau ada, dan kemudian sebaiknya ada, ya, dan kemudian mengelola kelas seolah-olah ya dalam simulasi ada peserta didik. Dipersilakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya. Hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam proses belajar mengajar. Nah, adik-adik, hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap, tolong semua berdiri dulu. Yang kemejanya masih di luar, tolong dirapikan. Kemudian lihat di bawah, kalau masih ada sampah di bawah, ada plastik-plastik, tolong diangkat, kemudian dibuang di tempat sampah. Nah, adik-adik semua duduk ya. Nah, adik-adik, seperti biasa, sebelum belajar, terlebih dahulu kita harus berdoa dulu ya, agar materi yang kita terima hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Oke, untuk adik Anissa, silakan maju di depan untuk memimpin doa. Oke. Terima kasih untuk adik Anissa yang telah memimpin doa. Nah, adik-adik, hari ini kalian akan belajar agama ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, saya akan menyampaikan materi. Adik-adik pernah mendengar tidak apa itu Asmaul Husna? Pernah mendengar? Nah, oke. Ada di sini yang pernah mendengar apa itu Asmaul Husna? Oke. Nah, jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak berapa jumlah dari Asmaul Husna? Ya, jadi jumlah Asmaul Husna itu adalah 99. Oke, dari 99 ini untuk kelas 5 ada 5 yang akan kalian pelajari ya. Untuk kelas 5 ada 5. Nah, sebelum lanjut ke materi lagi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami makna Asmaul Husna. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat memberikan contoh perilaku Asmaul Husna. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kita lanjut ke materi ya. Nah, yang tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk kelas 5 itu 5 yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu ada Al-Qawiyu. Nah, Al-Qawiyu ini adalah artinya Allah Maha Kuat. Nah, jadi Al-Qawiyu adalah Allah Maha Kuat. Allah yang Maha Kuat ini memiliki kekuatan di atas segalanya. Nah, Allah memberikan kekuatan kepada manusia itu hanya terbatas. Manusia bisa merasakan capek, sedih, lemas, bahkan sakit. Sedangkan Allah tidak pernah merasakan hal seperti itu. Nah, jadi manusia itu sangat membutuhkan
pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita meneladani sikap Asmaul Husna ini? Ada yang tahu tidak? Oke, kalau tidak ada, Ibu kasih tahu ya. Yang pertama yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kebaikan. Yang kedua yaitu sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan. Dan yang ketiga yaitu tidak menindas orang lain yang memusuhi kita. Oke, jadi itu ya cara meneladani Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Nah, lanjut Asmaul Husna yang kedua. Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum ini artinya Allah Maha Berdiri Sendiri. Nah, jadi yang dimaksud dengan Allah Maha Berdiri Sendiri ini, Allah itu tidak membutuhkan pertolongan dari siapapun, baik itu dari manusia, semua makhluk ciptaan Allah, karena Allah itu mampu untuk berdiri sendiri. Nah, bagaimana cara kita meneladani sifat Asmaul Husna ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Ada yang tahu tidak? Oke, jadi Ibu jelaskan lagi ya. Yang pertama yaitu rajin belajar. Nah, jadi kita sebagai peserta didik itu harus rajin belajar. Kemudian yang kedua, rajin menabung. Nah, apabila orang tua kita memberikan jajan yang lebih untuk kita, maka kita harus sisipkan sedikit untuk tabungan kita. Kemudian yaitu yang ketiga, merapikan tempat tidur setiap bangun tidur. Yang keempat itu menyiapkan pakaian dan keperluan sekolah sendiri. Dan yang terakhir yaitu tidak bergantung pada orang lain. Nah, itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga yaitu Al-Muhi. Muhi. Al-Muhi artinya Allah Maha Pemberi Kehidupan. Nah, Al-Muhi itu Allah Maha menghidupkan. Allah adalah zat yang tidak memberi. Allah adalah zat yang maha memberi kehidupan kepada makhluknya. Semua makhluk hidup bisa bernapas, bergerak, tumbuh dan berkembang biak, semua karena kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Allah itu sangat kuasa untuk menghidupkan dan mematikan manusia. Nah, kemudian cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Muhi yaitu yang pertama itu kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, harus rajin belajar dan berdoa dan berusaha supaya mendapatkan kehidupan yang sukses. Yang ketiga yaitu menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Lanjut, Al-Mumit. Nah, pengertian dari Al-Mumit yaitu artinya Allah Maha Mematikan. Nah, Allah Maha Mematikan, Allah dengan kekuasaannya mampu menghidupkan dan mematikan setiap makhluk hidup. Nah, contoh cara menerapkan Asmaul Husna ini dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu selalu berbuat kebaikan di mana saja dan kapan saja. Kemudian menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, selalu ingat bahwa kematian pasti akan datang. Kemudian yang terakhir, sifat
Asmaul Husna yang terakhir yaitu Al-Bais. Nah, Al-Bais artinya Maha Membangkitkan. Nah, Al-Bais memiliki makna bahwa Allah itu merupakan satu-satunya zat yang dapat membangkitkan manusia dari tidurnya dan membangkitkan dari kematiannya, atau yang disebut dengan Yaumul Bats, hari kebangkitan. Nah, cara meneladani Asmaul Husna ini, yang pertama itu percaya bahwa pada hari kiamat semua makhluk akan dibangkitkan. Yang kedua yaitu cepat bangkit dari keterpurukan. Yang ketiga yaitu memiliki semangat dalam berbagai hal. Dan yang terakhir yaitu tidak larut dalam kesedihan dan penyesalan. Nah, jadi adik-adik itu ya pengertian dari Asmaul Husna yang 5 tadi yang Ibu sudah sebutkan, dan Ibu juga sudah memberikan contoh bagaimana cara meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Tugas kalian di sini yaitu Ibu akan membagikan kalian kertas. Itu di kertas itu sudah Ibu gunting-gunting, yang kemudian tugas kalian di situ yaitu silakan kalian cari Asmaul Husna, nama Asmaul Husna, kemudian kalian cari artinya. Nah, setelah itu kalian tempelkan di kertas. Nah, setelah selesai mengerjakan itu, silakan kalian tempelkan hasil karya kalian di depan kelas dan di papan tulis, dan kemudian kalian presentasikan. Oke, Ibu berikan waktu dari sekarang. Waktunya 5 menit. Kalau sudah selesai, silakan langsung tampil di depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ada yang sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai silakan maju untuk kelompok 1. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, ada lagi yang mau tampil? Oke, silakan kelompok 2 maju. Oke. Kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, ya, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Oke, sekarang ini Ibu akan berikan kalian lembar kerja. Di situ akan kalian kerjakan, ada beberapa soal, silakan kalian kerjakan secara individu ya. Tidak ada yang bertanya. Nah, sebelum kalian mengerjakan itu soal, kita bertepuk tangan dulu ya, tepuk semangat dulu ya, supaya tidak ada yang ngantuk. Oke, untuk semua peserta siswa, silakan berdiri semua supaya semangat. Oke, kita speaking dulu ya, supaya tidak ngantuk. Oke, ikuti Ibu. Kita nyanyi saja buka tutup. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan.
Buka tutup, buka tutup, tepuk di pangkuan, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tersenyum, digulung-gulung, digulung-gulung, sambil tertawa. Haha. Oke, silakan semuanya duduk ya. Oke, silakan kalian kerjakan soal yang saya sudah bagikan tadi. Itu dikerjakan secara individu ya. Tidak ada yang kerjasama. Kalau yang kurang mengerti, silakan bertanya kepada saya, bukan bertanya kepada teman. Oke, silakan dikerjakan. Oke, Ibu berikan waktu 5 menit saja. Tolong dikerjakan dengan baik dan benar itu soal. Oke, 2 menit lagi. Oke, silakan kumpul semua. Nah, adik-adik, dari materi yang sudah kita pelajari tadi, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, angkat tangan yang bisa memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Oke, jadi Ibu akan menambahkan ya sedikit kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Nah, jadi Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Nah, Asmaul Husna ini ada berjumlah 99. Untuk kalian, untuk kelas 5 ada 5 yang kalian pelajari yaitu Asmaul Husna Al-Qayyum, yaitu Allah Maha Al-Qawiyu, Allah Maha Kuasa, kemudian Al-Qayyum, Allah Maha berdiri sendiri, Al-Muhyi yaitu Allah Maha menghidupkan, kemudian Al-Mumit Allah Maha mematikan, dan yang terakhir yaitu Al-Bait yaitu Allah Maha membangkitkan. Nah, jadi adapun manfaat membiasakan perilaku Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari yaitu bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkabulnya seluruh doa kita dan kita selalu dipermudah dalam segala urusan. Oke? Adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Semoga ilmu yang kalian terima hari ini bisa bermanfaat untuk kalian hari ini dan masa depan nantinya. Oke, adik-adik, silakan siapa yang berani memimpin doa di sini? Doa setelah belajar. Oke, silakan Anissa maju, pimpin doa. Oke, ya, demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa di pekan berikutnya dengan materi yang berbeda, yaitu tentang aku anak soleh. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup slide-nya, Ibu Rabia. Kita sudah selesai di sesi 1. Sekarang kita akan masuk ke sesi 2,
sesi uji pengetahuan. Stop share screen yang hijau. Oke. Ibu Rabia sudah siap? Insya Allah. Siap, Pak. Oke, baik Ibu Rabia. Eh, uji pengetahuan ini itu adalah rangkaian dari eh, modul-modul sebelumnya. Kita sudah melewati modul pendalaman materi, kemudian modul lokakarya, peer teaching, dan kemudian hari ini adalah ujian komprehensif. Jadi terkait pendalaman materi, mungkin Ibu Rabiah sudah pernah mendengar eh, teori belajar dan pembelajaran ya. Kalau tidak salah saya yang mengajar modul itu di kelas ini. Dan pertanyaan pertama Ibu Rabiah, Ibu mungkin sudah tahu ya, ada beberapa teori belajar yang ada di pendalaman materi, yaitu teori belajar behaviorisme, ada konstruktivisme, kognitivisme, dan apa humanisme. Ya. Nah, pertanyaan saya Bu, apakah eh, teori yang dibahas kemarin di pendalaman materi itu kan dicetuskan tahun 1900-an, artinya sudah cukup lama sekali. Apakah Ibu masih melihat bahwa teori-teori tersebut masih relevan dengan perkembangan dunia pendidikan atau pembelajaran kita pada hari ini sampai dengan kurikulum terbaru? Masih relevan atau bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya, Pak, masih Nah, masih relevan, Pak. oke. Eh, alasannya Bu, bisa beri penjelasan sedikit? Ya, relevan karena apa? Karena untuk mm, teori konstruktivisme itu eh, dapat membangun pengetahuan bagi peserta didik itu sendiri melalui pengalamannya, Pak. Oke, arti Ibu sudah menyebut langsung teori konstruktivisme ya. Teori konstruktivisme di antara sekian teori. Oke. Tadi juga Ibu sudah menyebut bahwa teori konstruktivisme itu adalah membangun pengetahuan dari pengalaman-pengalaman peserta didik. Bagaimana apa namanya yang Ibu rasakan pada saat Ibu menjadi guru ya, eh, bahwa membangun pengetahuan dari pengalaman-pengalaman siswa itu adalah sangat penting. Kira-kira Ibu punya pendapat dari pengalaman yang pernah Ibu alami ketika Ibu menjadi guru. Silakan Bu. Eh, iya, Pak, penting sekali itu, Pak, karena kalau kita membawa pengalaman itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita berikan contoh kepada peserta didik dalam kehidupan kita sehari-hari, itu bisa mempermudah peserta didik dalam menerima materi, Pak. Oke, baik. Ibu Rabiah, em, kalau menurut Ibu Rabiah, dari sekian teori itu Ibu Rabiah paling ingat teori yang mana dari behaviorisme, humanisme, konstruktivisme, kognitivisme? Ada yang salah satu teori yang memang Ibu ingat?
atau anggap paling Ibu tahu terkait dengan teori itu? Behaviorisme, Pak. Apa? Behaviorisme. Oke, behaviorisme Ibu bisa Karena jelaskan mementingkan kepentingan penguatan ini, Pak. Sikap, bukan sikap itu. Ya, betul sekali sikap dan perilaku ya. Dan Ya, terutama mungkin karena Ibu mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama Islam yang memang terfokus pada perilaku. Begitu kan? ya. Oke. Baik, Bu. Di dalam proses pembelajaran, Ibu, kita kan mengenal model ya, model-model pembelajaran yang paling banyak ditekankan oleh eh, dalam kurikulum Merdeka dari kurikulum 2013 itu adalah antara lain adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Ada juga pembelajaran project based learning dan masih banyak lagi beberapa model yang memang ditekankan untuk digunakan dalam kurikulum Merdeka. Menurut Ibu, selama pengalaman Ibu menggunakan model-model pembelajaran tersebut, Ibu mengalami apa namanya kendala apa yang Ibu rasakan di dalam kelas, atau malah bisa sebaliknya Ibu tidak mengalami kendala, tapi Ibu merasakan manfaat dari penerapan model-model tersebut. Silakan, Bu. Kalau saya, Pak, kalau pribadi saya sangat bermanfaat itu, Pak, menggunakan itu metode, karena di mana kalau kita menggunakan metode itu, Pak, semua peserta didik itu bisa aktif dalam belajar. Kalau kita menggunakan metode PBL, contohnya metode PBL, Pak, dan PJBL. Oke. Ibu berarti sudah pernah menggunakan metode itu dalam pembelajaran. Iya, Pak, Sudah, PJBL. oke. Ya. Pernah Ibu alami dalam proses pembelajaran itu, misalnya pada materi-materi tertentu itu lebih pas, lebih cocok implementasi PBL dan PJBL. Misalnya contoh, pada materi A ini lebih cocok PBL, pada materi B ini lebih cocok PJBL. Ibu pernah mengalami itu? Kalau Ada yang materi Hmm, Kalau saya punya, Pak, materi Asmaul Husna itu biasa di PJBL itu, Pak, di PJBL ya. Jadi membuat kalau kayak proyek. tadi berarti yang tadi ya, dibikin project ya, dia punya Ya, produk apa itu nanti Bu? Ibu Razia. biasanya mereka menulis kaligrafi, Pak. Baru itu macam Kaligrafi. yang saya jelaskan tadi juga itu, yang kertas ada gunting-gunting baru dipasangkan. Ya baik. Kalau PBL Bu, PBL Ibu kira-kira dapat materi apa yang bisa dibawakan dengan PBL yang bagus? Di PPL saling menghargai, Pak. Aku anak soleh, Oke, saling materinya. Submaterinya anak saling soleh. menghargai. Jadi bisa dibawakan dengan berbasis masalah keseharian ya, masalah-masalah seharian ditemukan di masyarakat gitu ya, atau di eh, lingkungan bermain anak-anak. Begitu ya mungkin Bu ya. Ya, Pak. Oke, kalau tipek Ibu bagaimana tipek itu dilaksanakan di dalam kelas? Yang tipe Technological, pedagogical, content knowledge dilaksanakan di kelas seperti apa? oh yang itu, Pak, membuat ini, Pak, mengenyangkan suatu pembelajaran, Pak, melalui apa ya? Eh, Pemanfaatan media pembelajaran berbasis teknologi. ya, Pak. Oh, oh.
bisa Ibu integrasikan dengan PBL dan PJBL itu tipek di dalam kelas? Boleh, Pak. Pemutaran Asmaul Husna. Mm-mm. Jadi kalau tipek apa saja yang Ibu laksanakan di dalam kelas itu? Yang untuk tipe, Pak, Iya. Tipek beriringan dengan PBL atau PJBL itu apa saja yang sudah diterapkan? Kalau yang tadi itu ada unsur tipek tadi PJBL-nya itu ada nampak unsur tipek di PJBL tadi. hmm, Ada ya. Nah, Ibu ada menggunakan link-link apa namanya link-link sumber-sumber belajar dari luar? Ada kasih link sumber belajar dari luar atau di media pembelajarannya Ibu ada pakai apa? Yang bisa menggambarkan bahwa PBL dan PJBL itu bisa dibawakan dengan tipek juga atau diintegrasikan dengan tipek. cuman ini, Pak, apa, pemutaran-pemutaran begitu, Pak, Hmm. melalui Kalau YouTube. oke, oke boleh. Eh, Ibu, kalau pembelajaran atau ini kita pindah ke LKPD saja, Bu. Apa yang Ibu tahu tentang LKPD dan bagaimana Ibu memanfaatkan LKPD itu dalam pembelajaran? LKPD itu kan, Pak, lembar kerja peserta didik. Ya, Nah, untuk itu LKPD itu bisa apa ya, media pembelajaran yang bisa berupa alat fisik seperti gambar, baru lembar tugas membantu siswa untuk memproses penerapan apa yang mereka pelajari. Nah, di situ kita kan membagikan LKPD supaya kita bisa mengetahui sampai di mana peserta didik itu bisa paham terhadap materi yang kita sudah ajarkan, Pak. Ibu pernah mendengar LKPD digital? Pernah mendengar, mendengar Oke, melihat menurut Ibu LKPD digital itu seperti apa? LKPD. Kalau untuk ini saya tidak tahu namanya, Pak. Ya, LKPD. seperti apa LKPD digital? Belum pernah dengar. Belum, Pak. Jadi LKPD digital itu dikerjakan langsung lewat website, dikerjakan langsung secara online, ya. Kemudian juga bisa ada punya penilaian sendiri secara otomatis dan seterusnya. Iya. Baik, apa yang Ibu ketahui tentang HOTS, High Order Thinking Skill? Oh, HOTS, High Order Thinking Skill. oh, HOTS ya. Ibu pernah dengar HOTS kan? Sudah bikin bikin soal HOTS toh? oh, iya High pernah. Order Thinking Skill. Ya. Iya, Pak. Ya, apa yang Ibu ketahui tentang HOTS itu, Bu?
Kemampuan berpikir tinggi, Pak. Kemampuan berpikir tingkat tinggi. Iya. Di mana Ibu menerapkan itu dalam proses pembelajaran? Hmm, Ada evaluasi kan? iya, Pak. Menyusun soal kan? Iya. Oke. Menyusun soal. Kadang-kadang kita memberikan peserta didik itu soal-soal yang high order thinking skill. Supaya agar mereka melatih mereka untuk berpikir apa? Berpikir kritis. Ya. Pernah tidak Ibu punya pengalaman atau pernah membuat soal-soal dengan high order thinking skill itu di kelasnya Ibu? Pernah, Pak. Pernah. Pernah? Ya. Oke. Apa yang Ibu harapkan dari situ? Atau yang Ibu targetkan dari membuat soal-soal dengan apa namanya? Dengan model HOTS itu. Ibu harapkan apa? Supaya peserta didik itu bisa berpikir lebih kritis lagi, Pak. Oke, berpikir lebih kritis. Baru bisa Apakah hmm, meningkatkan pemahaman bagi peserta didik. hmm, oke. Em, kita lanjut lagi ya. Oke, ini terkait dengan penyusunan materi ajar. Ibu seringkali menyusun materi ajar untuk mata pelajaran agama yang mungkin bisa lebih dikembangkan dari buku-buku guru atau buku paket yang memang sudah disediakan oleh pemerintah. Ibu pernah menyusun materi ajar sendiri? Kalau sendiri belum pernah, Pak. Oke, tetapi misalnya mengkompilasi materi ajar diambil-ambil dari yang lain selain dari buku teks guru. Pernah? Hmm, Belum. belum pernah. Diambil dari materi-materi di luar buku. Jadi Ibu ngajar sekarang pakai buku teks saja. Oh, pernah, Pak, pernah. Oke, pernah kan bikin materi ajar kan dilampirkan di LKPD itu kan bisa lebih luas. Kita Ya, bisa mengambil materi-materi yang tidak hanya bergantung pada materi yang ada di buku paket kan? Iya, pernah Bu? pernah, Pak. Oke, apa pertimbangan Ibu pada saat mengambil materi itu? Materi materi untuk apa namanya? Materi untuk pembelajaran. Apakah Ibu melihat kebutuhan siswa? Iya, Pak. Harus disesuaikan dengan Ya. kebutuhan siswa juga. Oke, itu yang penting. Harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi kalau ada kebutuhan siswa, maka materi itu akan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Bagaimana cara Ibu mengetahui kebutuhan siswa itu? Ibu tahu dari mana kebutuhan siswa itu? Masih ada 10 menit ini pertanyaan-pertanyaan, Bu ya. Ya, Dari mana Ibu tahu kebutuhan siswa? Kemarin di Lokakarya, Bu, bagaimana mengukur kebutuhan siswa dengan cara? melakukan diagnostik awal, Pak. Iya, Tes awal. diagnostik awal, tes Baru awal. yang Ah, kedua observasi. diobservasi, benar sekali.
diobservasi ya dari angket, Ya, ya kan? Baru kita akan diwawancara. tahu, diwawancarai, benar sekali. Ya, Jadi kemudian kita akan tahu kebutuhan siswa itu seperti apa. Setelah kita tahu kebutuhan siswa, jadi bukan hanya materi ajar yang kita te- tentukan, ya kan? Kita bisa apa namanya desain atau kita rancang, tetapi dia punya metode juga kita tentukan karena bisa biasakan apa kita pertimbangkan gaya belajar peserta didik kan. Nah, ada banyak hal yang kita lakukan dengan kebutuhan siswa itu. Oke, baik Bu. Sekarang tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? pembelajaran Berdiferensiasi. diferensiasi. Iya. Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang pendekatan yang menyesuaikan strategi, Pak, dan proses. Itu saja. Ibu pernah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas dengan apa? Bagaimana? Apa yang membuat peserta didik kita itu berbeda, Ibu? Berbeda dalam hal apa saja? Peserta didik yang ada di kelasnya Ibu itu berbeda dalam hal apa saja? Dalam ini apa pembelajaran Pak menerima materi itu, Pak. Ya, kemampuan mereka menerima materi itu berbeda-beda. Disebabkan karena apa? Gaya belajar yang berbeda. Iya kan? Ya, Pak. Oke. Selain itu, perbedaan apa lagi yang mereka miliki? Peserta didik miliki. Latar belakang, keluarga, ya kan? Ada keluarga yang terdidik dalam tanda kutip, ya, mereka punya fasilitas. Ada keluarga yang dari kalangan yang mungkin tidak berada, kekurangan fasilitas. Ada yang dari keluarga yang broken home, ya. Itu semua punya dampak pada pembelajaran menurut Ibu Rabia? Punya? Iya, Pak, berdampak. Punya kan? Punya pengaruh sehingga terutama apalagi kalau kita berbicara tentang minat ya. Jadi ada banyak sekali perbedaan ya peserta didik yang harus kita sikapi dan kita antisipasi. Maka lahirlah pembelajaran berdiferensiasi, guru memetakan dan memilah perbedaan-perbedaan di bawah itu dan kemudian menyesuaikannya dengan metode, materi ajar, ya, media pembelajaran dan seterusnya. Begitu Ibu Rabiah. Ya, Pak. Oke. Kalau gitu kita sudah akan lanjut ke sesi berikut ya. Iya. Oke. Ibu Rabiah saya mau tanya lagi satu. Selama proses penerapan kurikulum Merdeka, Ibu Rabiah merasakan apa dia punya manfaat dan kemudian merasakan apa dia punya kendala. Silakan Bu dijelaskan dalam waktu yang singkat. Manfaatnya, Pak. Selama Ibu menerapkan pembelajaran kurikulum Merdeka, manfaat apa yang Ibu dapatkan, kemudian hambatan dan kendala apa yang Ibu temukan. Kalau menurut saya, Pak, manfaat untuk diterapkannya kurikulum Merdeka itu eh, sangat bermanfaat, Pak. Yang pertama itu pembelajarannya itu berpusat pada peserta didik.
eh, yang mana siswa itu memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Kemudian kalau untuk guru, untuk diri saya sendiri, dapat kita bisa dapat mengembangkan metode dan materi pembelajaran yang relevan, Pak. Oke, baik Ibu Rabia. Sudah siap untuk sesi ketiga Ibu Rabia? Ya, Pak, Mau ayat yang panjang tidak ada masalah, atau yang pendek? yang pendek, Pak. Oke, Oke, Ibu Rabia. Surat Asy-Syu'ara ayat 197. Ibu tulis ya, kemudian Iya. perlihatkan ke saya. Asy-Syu'ara ayat 197. Ibu udah ketemu ayatnya? Ibu bisa tuliskan? Hmm. 197. Alam, Pak. Awalam, Ditulis Bu, ditulis dipakai spidol di kertas dan perlihatkan ke saya. sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Sudah. ditunjukkan ke saya, Ibu. Oke. Tidak. Oke, pas itu pas. Oke. Ibu di foto ya, kirim ke saya ya. Di foto Siap, WhatsApp, kirim ke saya. Oh, itu lebih bagus. Baik, Ibu. siap, Pak. Silahkan baca. Oh, Baca. baca. Ya, dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يكن لهم آية أن يعلم لمه علماء بني إسرائيل. Sadaqallahul azim. Baik, bagus. Ibu Rabiah, Alhamdulillah. Selesai sudah rangkaian ujian komprehensif hari terakhir ya. Ibu adalah peserta terakhir. Oke, baik nanti kita evaluasi bersama di kalau sudah berakhir semua peserta.